Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasil ilal imamil Bukhari qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas qala akhbarani Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadr fatalaha rajulani minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa ay yakuna khairan lakum iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khams. Jadi hadis ke-49 ini masih satu bab dengan hadis ke-48, yaitu tentang kewaspadaan seorang mukmin agar jangan sampai pahala dari amal itu lenyap karena faktor lain, yaitu adanya motif yang tidak dibenarkan, yaitu amalnya masih bercampur dengan kemunafikan ataupun kemaksiatan. Akhbarona us ngabari ingsun sapa Qutaibah bin Sa'idin Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana was cerita hadis ingsun sapa Ismail bin Ja'farin Ismail bin Ja'far. Cerita hadis an Humaidin saking Humaid. Humaid an Anasin saking Anas. Qala us ngendika sapa Anas, ngendikane akhbaroni. Us ngabari ingsun sapa Ubadah bin Samit Ubadah bin Samit. Ngabari yen anna Rasulullah temen setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Rasulullah dengke Rasul ulya metu yukhbiru hale ngabari sapa Rasulullah ngabari bilailatul qadri kelawan Lailatul Qadar. Fatalaha mongko para padu sapa rajulani wong lanang loro sifate rajulani minal muslimina kang saking wong Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah dawuh inni stune ingsun iku kharajtu metu sapa ingsun oleh metu li ukhbirakum supaya ngabari sapa ingsun ing sira kabeh ngabari bilailatul qadri kelawan Lailatul Qadar. Wa innahu lan sunne kelakuan iku talaha para padu sapa fulanun fulan wa fulanun lan fulan liyane. Farufiat mongko den angkat apa Lailatul Qadar. Wa asalan menawa apa ayakuna yen to ana apa raf'uha ana iku khairon luwih bagus lakum kanggo sira kabeh. Iltamisuha goleto sira kabeh ing Lailatul Qadar oleh goleti fis sab'i ing dalam dina 7 wa tis'i lan 9 wal khamsi lan 5. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah akan mengabarkan tentang Lailatul Qadar, tetapi karena ada dua orang sahabat yang berselisih, maka Nabi bersabda, aku keluar ke sini, ke tempat ini, ke masjid, hendak mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, tapi karena si fulan dan si fulan berselisih, maka diangkatlah hal ini, yaitu pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar. Dan mungkin ini lebih baik bagi kalian. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 7, 9, dan 5 dari bulan Ramadan. Kesesuaian hadis ini dengan judul bab, yaitu bahwa pahala amal akan lenyap dikarenakan adanya niat yang tidak benar ataupun perilaku yang tidak baik, adalah karena dalam hadis ini sejatinya Rasulullah SAW itu mau menyampaikan kepada para sahabat tentang ketentuan secara jelas mengenai kapan Lailatul Qadar di tiap bulan Ramadan. Tetapi karena ada dua orang sahabat yang berselisih, yang melakukan perdebatan, maka yang awalnya Rasulullah mau menyampaikan tentang kepastian Lailatul Qadar itu kemudian diangkat. Artinya informasi atau ilmu tentang Lailatul Qadar itu
diangkat, tidak jadi disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Cukuplah Rasulullah menyampaikan beberapa ciri umum atau hal yang sifatnya belum pasti, yaitu iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamis. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 7, malam 9, dan malam 5 dari bulan Ramadan. Maksud dari wa'asa ayyakuna khairan, wa'asa ayyakuna khairan lakum, bahwa kata Nabi, barangkali ini yang terbaik bagi kalian, yaitu tidak tersampaikannya kepastian mengenai Lailatul Qadar. Karena justru dengan ini maka harapan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin banyak, potensinya semakin besar, karena akan menjadikan seseorang itu tidak membatasi untuk menemukan Lailatul Qadar itu hanya di malam-malam tertentu. Artinya orang Islam akan semakin berusaha kapanpun untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian alasan juga kenapa tidak jadi diinformasikan ketentuan mengenai hal itu adalah bahwa perdebatan yang terjadi di antara dua sahabat tersebut menjadikan mereka akan lebih mengeraskan ucapan-ucapannya. Kita tahu orang kalau berdebat tentu pembicaraannya akan keras, sementara di hadapan mereka ada Rasulullah SAW yang sebetulnya bagi orang beriman itu memang ada larangan untuk meninggikan suara melebihi suara Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Al-Hujurat ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Inilah keterkaitan dengan judul bab, bahwa ada potensi pahala sebuah amal itu hilang atau terhapus disebabkan karena faktor lain yang itu menjadikan terhapusnya pahala dari sebuah amal atau sebuah ketaatan. Adapun tentang Lailatul Qadar ini, dengan tidak dipastikannya kapan terjadi, maka para ulama menjelaskan bahwa hal ini diharapkan akan menjadikan setiap orang mukmin itu memperbanyak amalan di malam bulan Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan kapanpun atau secara keseluruhan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi meskipun Nabi hanya menyebutkan beberapa angka ganjil, yaitu 5, 9, dan 7, tapi menghidupkan setiap malam bulan Ramadan itu memang diperintahkan, yang dengan demikian ketika setiap malam bulan Ramadan digunakan untuk sekian banyak amal ketaatan, maka harapan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu semakin besar. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa kalau kita membagi bulan menjadi puluhan, maka Lailatul Qadar itu akan ditemukan pada 10 hari terakhir. Sedangkan bila kita membagi Ramadan itu dengan pembagian 7 harian, maka Lailatul Qadar akan didapatkan pada 7 hari terakhir. Demikian juga ketika kita membagi malam Ramadan itu dalam pembagian 5, maka malam Lailatul Qadar itu akan didapat di 5 hari terakhir. Jadi walhasil potensi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dalam semua malam di bulan Ramadan, hanya memang ada ketentuan-ketentuan dari hadis Nabi ini bahwa kemungkinan terbesarnya ada di malam-malam ganjil,
dan ada di 10 hari terakhir, 7 hari terakhir, maupun bahkan 5 hari terakhir. Wallahu a'lam.